kita masuk ke pembahasan soal gerak melingkar bagian yang kedua. Dalam soal dikatakan sebuah roda berputar 10 kali, berarti sudut yang telah ditempuh roda sebesar. Kita lihat pembahasannya dari sini. Diberitahukan bahwa theta sama dengan 10 kali. Ini hanya kita ingin mengubah ke dalam radian, di mana 10 kali itu sama dengan 10 putaran. Satu putaran sama dengan 2 pi radian, berarti 10 putaran itu sama dengan 10 kali 2 pi radian. Ini sama dengan 20 pi radian. Jawabnya adalah yang D. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Sebuah benda melakukan 5 putaran dalam waktu 10 sekon. Maka kita lihat di sini frekuensinya, kecepatan sudut, dan periodenya. Pernyataan yang benar adalah, kita lihat pembahasan dari soal diberitahukan bahwa theta sama dengan 5 putaran dari sini, kemudian waktunya sama dengan 10 sekon. Oke, berarti bisa kita buat bahwa kecepatan sudut sama dengan sudut dibagi dengan waktu. Jadi ini sama dengan 5 dibagi 10. Hasilnya sama dengan 0,5 putaran per sekon. Itu adalah omega. Kalau kita ubah ke dalam radian per sekon, berarti ini sama dengan 0,5. Satu putaran itu 2 pi radian. Jadi kita ubah 2 pi radian per sekon dikali dengan 0,5. Hasilnya sama dengan pi radian per sekon. Berarti nomor 2 ini benar. Kemudian kita lihat omega sama dengan pi radian per sekon, di mana omega itu adalah 2pi kali F, berarti ini omega pi, berarti F sama dengan pi per 2pi. Pi-nya kita coret, hasilnya adalah 1 per 2. 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 Hz, berarti nomor 1 ini betul. Periode itu sama dengan 1 per F, di mana F-nya 0,5 tinggal kita masukkan 1 per 0,5. Ini hasilnya sama dengan 2 sekon. Berarti nomor 3 ini betul. Jadi jawabnya 1, 2, dan 3 adalah yang E. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Roda yang jari-jarinya 20 cm berputar secara beraturan, sehingga menempuh 120 putaran tiap menit. Kecepatan linear suatu titik di tepi roda adalah. Kita lihat pembahasannya, diketahui dari soal jari-jarinya 20 cm itu sama dengan 0,2 meter. Kemudian sudut yang ditempuh 120 putaran tiap menit, berarti bisa juga kita katakan ini adalah kecepatan sudutnya atau 120 putaran per menit. Ini kalau kita rubah dalam radian per sekon, berarti 120 dikali 1 putaran 2 pi radian. 1 menit 60 sekon. 120 dengan 60 bisa kita coret, ini hasilnya sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4 pi radian per sekon. Kita telah peroleh omeganya, yang ditanya adalah berapa V. Itu sama dengan omega dikali R. Hasilnya tinggal kita masukkan, berarti 4 pi kali 0,2. Ini sama dengan 0,8 pi meter per sekon. Jadi jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Dikatakan dalam soal, sebuah motor listrik memutar roda A yang mempunyai jari-jari 10 cm. Roda ini dihubungkan dengan tali karet pada roda yang lain yang mempunyai jari-jari 50 cm seperti pada gambar. Jika motor memberikan kecepatan sudut 200 radian pada roda A yang ini, maka kecepatan sudut roda B adalah. Oke, kita buat pembahasan. Kita tulis dulu yang diketahui, RA 10 cm, kemudian RB 50 cm, dan kecepatan sudut roda A 200 radian per sekon. Yang ditanya adalah berapa kecepatan sudut roda B. Kita lihat dari sini, ini namanya roda-rodanya dibuat saling bersinggungan. Kalau dia bersinggungan, berarti bisa ditulis bahwa kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear B.
di mana V itu adalah omega dikali R. Jadi bisa kita tulis omega A kali RA sama dengan omega B dikali dengan RB. Tinggal kita masukkan 200 dikali 10 sama dengan omega B dikali dengan jari-jari B 50. 200 dengan 50 bisa kita coret. Berarti yang ini hasilnya 4. 4 kali 10 sama dengan omega B atau 40 radian per sekon. Jawabnya adalah yang D. Selanjutnya kita lihat soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Roda B dan C dihubungkan tali karet. Roda A dan C sepusat melekat satu sama lain. Jari-jari roda A, B, dan C masing-masing 50, 40, dan 20 cm. Apabila roda A berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon, maka kecepatan linear roda B. Jadi yang ditanya kecepatan linear B ini. Kita buat pembahasan. Dari sini kita tulis dulu yang diketahui. RA 50 cm, RB 40 cm, dan RC 20 cm. Kemudian omega A sama dengan 20 radian per sekon, dan yang ditanya berapa kecepatan linear roda B. Oke, karena A diberitahu, kita lihat hubungan A dengan C yang ini adalah sepusat. Kalau dia sepusat berarti bisa kita tulis omega C sama dengan omega A sama dengan 20 radian per sekon yang ini. Omega C sudah kita peroleh, berarti tinggal kita lihat hubungan C dengan B adalah bersinggungan. Kalau dia bersinggungan berarti VC sama dengan VB. V itu adalah omega dikali R, berarti tinggal kita masukkan omega C dikali RC sama dengan VB. Kita masukkan omega C-nya sama dengan 20 dikali RC 0,2 dikali VB. Hasilnya ini sama dengan 4 meter per sekon. Jawabnya adalah yang A. Berikutnya kita lihat soal nomor 6. Dikatakan dalam soal, sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari 50 cm. Jika benda melakukan 120 rpm, maka waktu putaran dan kecepatan benda tersebut berturut-turut adalah. Kita tuliskan yang diketahui dari soal. Jari-jari 50 cm sama dengan 0,5 meter. Kemudian kecepatan sudutnya 120 rpm. Ini kita ubah ke dalam radian per sekon. Berarti 120 dikali 2pi radian per menit, ini 60 sekon. 120 dengan 60 kita coret, ini hasilnya 2. 2 kali 2pi hasilnya sama dengan 4pi radian per sekon. Kemudian kita buat bahwa omega itu sama dengan 2pi per periode. 2pi per omega itu adalah T, karena yang diminta adalah maka waktu putaran. Itu sama dengan periode. Kita masukkan 2pi per 4pi hasilnya sama dengan 0,5 sekon. Periode telah kita peroleh. Yang diminta lagi adalah kecepatan benda. Berarti di sini kecepatan linearnya. Kecepatan linear itu sama dengan omega dikali R. Kita masukkan omeganya tadi 4pi dikali dengan R-nya 0,5. Hasilnya sama dengan 2pi meter per sekon atau meter sekon min 1. Berarti dari sini bisa kita lihat jawabnya adalah yang A. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.